Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Mouse. Drama ini menceritakan tentang penyelidikan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat kejam dan gila. Selain itu, dalam drama ini juga diceritakan terdapat manusia yang dapat mengidentifikasi psikopat melalui tes DNA pada janin di dalam rahim ibu. Nah, Lee Seung-gi dalam drama ini berperan sebagai Jung Barum, seorang opsir yang bekerja di kepolisian lingkungan setempat. Terkadang ia juga bertugas di lapas untuk menghibur para narapidana. Nah, Jung Barum ini merupakan seorang polisi yang mengayomi masyarakat, terutama di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Ia memiliki hati yang lembut dan juga sopan. Ia merupakan seorang perwira polisi yang menjunjung tinggi dan selalu berusaha untuk menegakkan keadilan. Barum bekerja sama dengan Go Moo-chi yang diperankan oleh Lee Hee Jun, yang merupakan seorang detektif dengan ambisi ingin membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Nah, mereka berdua ini memiliki misi untuk menangkap psikopat yang telah membahayakan dan membuat takut seisi kota. Selain mereka berdua, salah satu main karakter dalam drama ini adalah Oh Bong Yi yang diperankan oleh Park Joo Hyun. Bong Yi ini merupakan tetangga di lingkungan tempat tinggal Barum. Mereka dekat karena nenek Bong Yi selalu menjodohkan mereka berdua. Namun Barum hanya menganggap Bong Yi sebagai adiknya sendiri karena Bong Yi ini masih duduk di bangku SMA. Bong Yi merupakan yatim piatu yang diurus oleh neneknya dan sang nenek sangat menyayanginya meskipun Bong Yi ini anaknya nakal dan juga keras kepala. Nah, alasan sang nenek ini sangat menyayangi Bong Yi adalah karena neneknya ini takut kehilangan Bong Yi seperti peristiwa yang pernah dialaminya saat dia masih kecil sampai Bong Yi ini trauma gitu teman-teman. Nah, Bong Yi ini merupakan sosok yang pemalu tapi juga galak, jadi dia ini dijauhi oleh teman-temannya di SMA karena dianggap aneh gitu. Nah, suatu hari nenek Bong Yi ini tewas karena dibunuh oleh seseorang yang misterius. Sebelumnya nenek Bong Yi ini sudah mencoba menghubungi Barum namun tidak ada jawaban. Nah, setelah membuka ponselnya, Barum bergegas mencari nenek Bong Yi dan sayangnya itu sudah terlambat. Nenek Bong Yi sudah tewas dengan darah yang mengalir di tubuhnya. Barum mengejar lelaki misterius yang membunuh nenek si Bong Yi ini dan Mochi beserta timnya mulai menyelidiki lebih dalam kasus pembunuhan yang terjadi. Dia juga merasa ada yang mencurigakan soal Yohan tapi dia belum bisa menemukan bukti. Nah, setelah potongan-potongan bukti ini mulai terkuak kebenarannya, akhirnya di episode ini nih kebenaran tentang identitas Yohan itu terungkap. Nah, Yohan yang mengubah nama dan tinggal dengan ibunya ini langsung memberikan titik terang kepada detektif Go Moo-chi ini. Nah, Yohan menuju rumah Barum namun di sana itu hanya ada Bong Yi ya. Di sini Bong Yi yang sendirian di rumah Barum langsung ketakutan melihat Yohan dan berusaha untuk menghindari si Yohan ini. Akhirnya Yohan mengejar Bong Yi dan Bong Yi pun bersembunyi sampai akhirnya bertemu dengan Barum. Barum menolong Bong Yi dan menyuruhnya untuk kabur sembari menelpon polisi. Nah, meski sempat enggan nih, Bong Yi akhirnya kabur dan meninggalkan si Barum. Di tengah berlari, Bong Yi bertemu dengan Mochi dan mereka pun bergegas untuk menolong Barum tapi terlambat dan kepala Barum ini sudah dipalu oleh si Yohan. Nah, Mochi berusaha untuk menghentikan Yohan dan menembaknya. Jadi kondisi Barum dan Yohan ini udah berakhir sama-sama kritis gitu teman-teman. Nah, sesampainya di rumah sakit, dokter ini menjelaskan bahwa kondisi mereka berdua ini tidak menjanjikan, namun dengan usahanya dokter berhasil menyelamatkan nyawa Yohan, sedangkan Barum ini harus menjalani operasi beberapa kali karena terjadi pendarahan di otaknya. Karena kondisi Barum yang belum ada kepastian, Bong Yi ini nekat mencabut selang oksigen Yohan karena dia merasa tidak adil jika Yohan bisa selamat. Yohan pun meninggal dan Barum yang belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan mendapatkan perhatian publik. Jadi di sini banyak banget masyarakat yang mengirimkan karangan bunga dan mengirimi surat mendoakan kesembuhan si Barum. Barum pun harus menjalani operasi yang ketiga kalinya dan dalam operasi kali ini dia akan melakukan transplantasi otak. Jadi meski di dunia nyata transplantasi otak ini belum ada dan beberapa dokter mengatakan memang belum ada yang menemukan keberhasilan tentang transplantasi otak ini, namun dalam drama ini cukup berani mengangkat fiksi ilmiah yang menarik dengan menambahkan unsur wacana transplantasi otak manusia yang mungkin memang bukan hal yang mustahil dilakukan di masa depan, tapi sayangnya untuk saat ini nih belum bisa gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.